Lucifer adalah suatu nama yang cukup menakutkan dan memberikan sensasi tersendiri ketika mendengarnya. Tetapi, siapakah Lucifer sebenarnya? Apakah perannya di akhir zaman? Atau masa-masa sebelum akhir zaman? Di manakah tertulis di Alkitab yang menjelaskan kata Lucifer? Kata Lucifer tidak ada di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Kata Lucifer juga tidak ada di Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang sering kami gunakan. Kata Lucifer hanya ada di beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Berikut ayatnya. Menarik sekali memang, bahwa kata Lucifer tidak ada di banyak terjemahan Alkitab, termasuk bahasa Indonesia, hanya sedikit terjemahan yang menulis kata Lucifer. Tetapi tidak dipungkiri, nama Lucifer adalah nama yang sangat tidak asing. Mengapa bisa demikian? Sekarang mari kita perhatikan ayat yang sama dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Kata Lucifer diterjemahkan dengan kata bintang timur. Untuk informasi, bintang timur disebut juga bintang Venus yang mempunyai cahaya paling terang di antara bintang-bintang lainnya. Mari kita perhatikan dasar kata bintang timur yang berasal dari bahasa Ibrani. Kata Ibrani Heilel berasal dari kata Ibrani Halel. Sekarang kita lihat arti kata Halel. Salah satu dari artinya adalah sesuatu yang bercahaya dan membanggakan. Kita kembali lagi ke arti kata Heilel, yang artinya adalah pembawa cahaya. Atau bisa juga dikatakan sesuatu yang bercahaya dan mengagumkan, sesuatu yang akan membuat banyak orang menoleh untuk melihat, sesuatu yang pantas untuk dikagumi. Perlu diketahui bahwa kata Heilel bukanlah nama, melainkan sebutan atau julukan. Itu artinya kata Lucifer juga bukanlah nama, melainkan sebutan. Apakah ada orang normal yang mau dijuluki Lucifer? Tentu saja tidak. Tetapi bila diberikan julukan, pembawa terang, atau seseorang yang pantas dikagumi, seseorang yang membanggakan, pastilah banyak yang mau menggunakan julukan tersebut. Jadi, dasar kata Lucifer yang berasal dari bahasa Ibrani, bukanlah arti yang menakutkan, melainkan arti yang bagus dan luar biasa. Siapakah di Alkitab yang mendapatkan julukan yang luar biasa seperti itu lagi? Mari kita lihat kalimat berikut. Apakah itu artinya Yehusha Kristus memiliki julukan yang sama, atau mirip dengan arti kata Heilel, atau yang umum disebut Lucifer? Bisa dikatakan demikian. Itulah mungkin salah satu alasan penggunaan kata Lucifer pada beberapa Alkitab terjemahan Inggris. Untuk membedakan manakah cahaya yang berasal dari Kristus dan mana yang bukan. Yang perlu diperhatikan adalah, baik Yehusha Kristus dan juga setan, mempunyai julukan pembawa cahaya yang luar biasa. Pastilah Alkitab mempunyai alasan mengapa julukan itu ditulis. Untuk apakah menulis suatu julukan, atau sebutan yang luar biasa bagus? Untuk seorang setan? Apakah itu artinya, bahwa kitab Yesaya menuliskan betapa bangganya terhadap setan? Sehingga menulis julukan setan dengan pembawa cahaya yang membanggakan? Menurut Torah 30 menit tidak sama sekali. Kitab Yesaya adalah kitab nubuatan akhir zaman. Jadi apa yang ditulis di kitab Yesaya, ada makna yang harus dimengerti, yang akan terjadi di akhir zaman. Pembinasa keji yang dimaksudkan di kitab Daniel adalah setan, atau Heilel, atau Lucifer, yang kami di Torah 30 menit menyebutnya sebagai Yesus palsu. Kami tidaklah menyebut kata antikristus, tetapi kami ganti dengan kata Yesus palsu. Untuk hal ini kami sudah pernah membahasnya di konten yang berjudul Identitas Antikristus. Kami sangatlah menyarankan untuk membacanya. Jelas sekali bahwa pembinasa keji ini, atau Heilel, atau Lucifer, atau Kristus palsu, berwujud, yang bisa dilihat, bisa disentuh, dan pastinya berbentuk, yang mana kami yakini berbentuk manusia. Yang akan datang untuk menipu manusia, dan mengaku sebagai Yesus Kristus di akhir zaman.
Sehingga ketika kitab Yesaya menuliskan julukan setan sebagai pembawa terang yang membanggakan, itu tidaklah bertujuan untuk membanggakan setan sebagai pribadi. Tetapi untuk mengingatkan setiap orang percaya, bahwa setan, yang disebut juga Heilel, yang umumnya disebut Lucifer, yang pada akhir zaman akan datang menyamar sebagai Yesus palsu, yang akan terlihat seperti malaikat terang, terlihat seperti membawa kebenaran, dan terlihat seperti juru selamat itu sendiri. Karena setan pun mempunyai julukan, pembawa terang. Hal itu tidaklah perlu membingungkan, karena Heilel adalah bapa dari segala dusta. Ia adalah bapa dari segala kebohongan. Dan untuk kebohongannya itu dapat dipercaya, khususnya untuk orang-orang pilihan, maka ia akan terlihat sebagai pembawa terang. Tentu saja tujuan utama setan adalah menipu orang-orang percaya. Ia tidak akan mengutip dari kitab yang berbeda, ia akan mengutip dari kitab yang dibaca oleh setiap orang percaya. Seperti kami meyakini bahwa Yesus Kristus ada pada saat ini, tidak hanya rohnya saja, ataupun hanya memantau kehidupan manusia dari atas sana, tetapi hadir juga secara fisik. Mungkin kita melihatnya tetapi tidak mengenalnya. Maka Heilel, atau Lucifer pun tidak tertutup kemungkinan, hadir di setiap masa kehidupan manusia, tidak hanya berbentuk roh, tetapi berbentuk fisik manusia juga. Mungkin kita mengenal atau mengetahuinya sebagai manusia, tetapi identitasnya sebagai setan, tidak. Karena ia tidak akan menyatakan sebagai setan, tetapi sebagai pembawa terang. Seperti penggunaan kata antikristus, yang kami rubah dengan kata Yesus palsu, karena membuat persepsi yang membingungkan. Begitu pula kata Lucifer, kami tidaklah sependapat untuk digunakan. Karena akan membuat mudah orang untuk berpikir, bahwa Lucifer adalah sesosok individu yang jahat dan kejam. Yang bila bertemu akan langsung terlihat, dan tidak mungkin tertipu. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Heilel adalah sosok yang jahat dan kejam. Tetapi julukannya adalah pembawa terang. Sehingga ia dapat dengan mudah menyamar sebagai Yesus Kristus, dan menipu banyak orang.